Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Groundmate, dan kali ini kita bakal bahas soal macam-macam bilangan dalam matematika. Ini hal dasar sangat penting ya. Oke, yang pertama itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli ini disebut juga bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Dan yang termasuk bilangan asli ini adalah bilangan positif ya. Semua bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang termasuk bilangan positif. Dimulai dari 1 gitu. Kemudian adalah bilangan cacah yang kedua. Bilangan cacah ini adalah bilangan himpunan bilangan asli ya, yang ditambah dengan 0. Jadi dia dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Jadi dari garis bilangan itu dari angka 0 sampai dengan sebelah kanan. Kemudian adalah yang ketiga itu bilangan negatif, yaitu bilangan yang lebih kecil atau kurang dari 0, atau juga bisa dikatakan sebagai bilangan yang di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Jadi kayak -1, -2 sampai seterusnya ya, minus. Kemudian dia ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah gabungan ya dari ketiga bilangan tadi, bilangan negatif, cacah, bilangan asli. Jadi dia tuh dari bilangan negatif, positif, dan angka 0 itu sendiri. Jadi semua itu disebut sebagai bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat ini lah ya, bisa dibilang dia adalah induk dari ketiga bilangan tadi. Kemudian adalah bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, gini nih. Jadi kayak angka 2, 3, 5, 7 itu tidak bisa dibagikan dengan angka manapun selain angka 1 dan angka itu sendiri gitu. Nah, jadi begitu ya. Contohnya tuh angka 5 nih. Angka 5 kalau dibagi 1 hasilnya 5 kan ya. Nah, tapi kalau angka 5 dibagi 5 juga bisa ya, hasilnya 1. Nah, jadi angka 5 itu cuma bisa dibagikan dengan angka 1 dan 5. Kalau 5 dibagi 2 kan nggak bisa ya, 5 dibagi 3 nggak bisa, cuma bisa dibagi 1 dan 5. Itulah yang disebut sebagai bilangan prima. Jadi kayak angka 2, 3, 7, 13 itu nggak bisa dibagi dengan angka manapun selain angka 1 dan angka sendiri. Contohnya kayak 6 nih. 6 ini adalah bilangan komposit. Nah, jadi kalau bilangan prima itu dan komposit itu adalah bilangan yang keterbalikan ya, berbalik dengan prima. Jadi kayak angka 6 itu kan bisa dibagi 2, kan salah 3. Dan komposit itu bilangan yang bisa dibagikan. Nah, bilangan contohnya kemudian selanjutnya kita bahas soal bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya adalah anggota bilangan bulat, tapi B-nya itu atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Jadi itu contohnya tuh kayak dalam pecahan ini boleh angka apa aja nih yang ngisi, tapi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, harus bilangan yang bukan 0 gitu. Nah, misalnya angka 3 nih, angka 3 per 9. Nah, itu kan 9 itu bukan 0 ya, jadi dia bisa disebut sebagai bilangan rasional. Nah, bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh lainnya ada 1 per 4, 3 per 4 ya, dan lain-lain, atau 10 per 2, 2 per 5 gitu. Dan kebalikannya itu adalah bilangan irasional. Jadi bilangan irasional ini kebalikan dari rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dan bilangan ini contohnya tuh ada 6 ya. 6 itu bisa dibentuk dalam bentuk pecahan. 6 per 1 kan. Bisa juga 12 per 2. Jadi 6 ini bilangan rasional ya, karena dia bisa berbentuk A per B ya. Oke, jadi kita lanjut lagi bilangan irasional tadi ya, kita jelaskan lagi. Jadi bilangan irasional ini tidak bisa dalam bentuk A per B tadi atau bilangan bulat ya. Contohnya itu ada akar 2 ya, akar 2. Oke, akar 2. Nah, akar 2 ini kan tidak bisa lagi dapat hasilnya, sama kayak akar 3, akar 5 dan seterusnya, karena dia
kalau dihasilkan pasti ada koma, bukan bilangan bulat, jadi tidak bisa. Lain halnya dengan akar 4 nih. Akar 4 itu kan kalian bisa tahu kan konsep akar gimana. Nah itu kan kalau akar 4 itu hasilnya 2 ya, karena dia dari 2, karena dia didapat dari perpangkatan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi akar 4 itu adalah 2 hasilnya kan. Nah angka 2 ini bisa kita buat ke dalam bentuk A per B kan. Contohnya misalnya 2 per 1. Nah kan bentuk A per B nih. Nah bentuk A per B, jadi dia rasional. Jadi akar-akaran disebut sebagai irasional itu yang tidak punya hasil bilangan bulat yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, kayak akar 6, akar 7 ya. Akar 6 itu gak ikutan ya, salah, akar 7. Kemudian lanjut ya ke bilangan real. Oke, bilangan real ini adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu ya. Jadi bilangan irasional dan irasional termasuk ke dalam bilangan real atau bilangan yang nyata ya. Bisa kita definisikan kayak 0, 1, 1 per 4, akar 2, akar 5. Nah oke. Kemudian ada bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner ini sudah seperti namanya aja, imajiner, berarti dia bilangan yang tidak nyata. Nah, jadi bilangan imajiner ini adalah bilangan di mana bilangan I adalah lambang bilangan baru bersifat I kuadrat sama dengan minus 1, harusnya I kuadrat. Nah, jadi karena dia tidak terdefinisi, jadi kita lambangkan dengan I, karena dia imajiner, dia tidak nyata, tidak bisa didefinisikan ya. Contohnya tuh itulah misalnya M sama dengan I, 4I. Nah, jadi kita biar memudahkannya kita asumsikan aja ya, I kuadrat sama dengan minus 1. Sedangkan I kuadrat minus 1 kan gak ada ya, kan gak ada ya bilangan I kuadrat sama dengan minus 1 gitu. Kan minus 1 kali minus 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, nggak ada yang dia minus 1 hasilnya, makanya dia dilambangkan dengan I tuh. Nah contohnya nih ya, biar lebih mudah gampang ya, X kuadrat kita buat sama dengan minus 1, kan sama kita di AI ya. Nah berarti kan X nya sama dengan akar minus 1 nih kan, tapi X dengan akar minus itu tidak bisa didefinisikan. Nah begitu, itu makanya dia diasumsikan dengan I. Jadi itu bilangan baru yang diasumsikan atau dilambangkan dengan I, seperti itu. Oke lanjut ya. Contoh lainnya ya. Kemudian ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Contohnya nih 2 per 3 ya, itu kan sama-sama berbentuk A per B dan B nya tidak sama dengan 0, dan B nya ini adalah penyebut ya. Contoh lainnya adalah 10 per 2 ya. Mungkin kalian pasti ngerti lah ya kalau bilangan pecahan ini. Lanjut ke bilangan kompleks, itu adalah bilangan yang anggotanya adalah A tambah B I. Itu jadi dia itu adalah bisa dibilang gabungan dari bilangan real dan imajiner. Kalau kalian sudah paham bilangan real dan imajiner, mudah aja sih. Kalau bilangan kompleks ini ya gabungan dari keduanya, bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, contohnya ada 2 kurang 3. Duanya kan bilangan real dan 3 itu bilangan imajiner tergabung dalam satu ya. Oke. Lanjut ke bilangan ganjil. Oke. Contohnya itu adalah minus 3, minus 1 ya. Kalian masih ngerti ya, bilangan ganjil adalah bilangan yang apabila dibagi 2 selalu tersisa 1. Beda dengan bilangan genap ya, yang dia selalu bisa dibagi 2. Kemudian ada bilangan Romawi. Bilangan Romawi ini
sistem penomoran ya dari Romawi kuno. Ya ini yang sering kita lihat ya kalau di kelas tuh kan ada kelas 1, 2. Kemudian ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ini adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian satu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ini salah tulis ya, aturannya itu bukan 22, 32, 42, 52 ya. Mohon maaf nih salah. Aturannya deh kayak gini ya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, seterusnya lah ya, bilangan yang berpangkat. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih sudah mau menonton.